Shalom Be Pro, Be Sukses, Be Profesional. Minggu ini kita akan belajar tentang baptisan Roh Kudus, sebuah anugerah yang sangat besar jika kita bisa mengalaminya. Lalu apa sih tanda-tanda orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus itu? Orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus biasanya akan ditandai dengan pertumbuhan kerohanian yang luar biasa, perubahan karakter dalam kehidupannya yang semakin hari semakin menyerupai Kristus, menghasilkan buah roh, dan juga salah satu tanda lainnya adalah memperoleh karunia untuk berbahasa roh. Nah, di sini ada 4 langkah yang bisa kita lakukan atau bisa kita upayakan agar kita mengalami baptisan Roh Kudus itu. Yang pertama, tentu kita harus dilahirkan kembali atau lahir baru ya. Kedua, kita harus beriman. Ketiga, kita harus memiliki kerinduan yang besar. Keempat, kita harus sabar dan tekun dalam penantian. Nah, dari 4 poin yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin lebih fokus pada poin yang pertama, yaitu tentang lahir baru. Di sini, lahir baru biasanya kalau untuk kita orang Kristen biasanya ditandai dengan baptislam nih. Yang pasti kita akan terima surat baptis, di mana di situ ada tanggal, bulan, tahun, tempat kita melakukan baptislam. Tapi sebelumnya kita baca dulu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Di sini dikatakan bertobatlah. Jadi yang namanya lahir baru itu nggak sesimpel, nggak sekedar acuannya dari tanggal pada saat kita melihat surat baptis kita. Oh, aku sudah dibaptis tanggal segini, bulan segini, tahun segini di sini. Itu bisa jadi. Mungkin bagi sebagian kita sudah mengalami momen di mana kita benar-benar bertobat, kita benar-benar mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, lalu kita melakukan baptislam. Tapi mungkin ada banyak di antara kita yang kita baptis dulu lah, entah karena aku sudah mau menikah, ya karena persyaratan dari gereja butuh surat baptis, oke lah baptis. Atau karena dari kakek, nenek, dari buyut, dari orang tua udah Kristen, jadi ya sudah baptis dulu. Jadi namanya lahir baru itu lebih menekankan pada pengalaman pribadi kita, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, di mana momen itu benar-benar membuat kita bertobat, momen itu benar-benar membawa kita kepada sebuah pengakuan Yesus adalah juru selamatku. Tapi nggak sampai di situ. Aku mau menyerahkan seluruh hidupku, aku mau menyandarkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Lalu apakah sampai situ? Belum. Yang namanya lahir baru ini ibaratnya sebuah pintu gerbang dari kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang penuh dosa, cara hidup kita yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, menuju ke perjalanan rohani, pengenalan akan Tuhan yang jauh lebih dalam lagi. Dan saya percaya dalam perjalanan ini, yang namanya pertobatan pasti akan terus terjadi. Jadi pertobatan nggak cuma di depan tadi waktu kita menyatakan aku mau percaya Yesus, tapi pertobatan akan terus terjadi selama perjalanan kita, selama hidup kita dalam kita berusaha mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalau kita udah memiliki konsep lahir baru yang benar, saya percaya iman kita, kerinduan kita, penantian kita, itu semua akan berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan saat semuanya fokus kepada Tuhan, pelan-pelan keinginan kita pribadi, kedagingan kita, itu semua akan terkikis dengan apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa terus-menerus kita memurnikan, kita dimurnikan, kita memohon terus sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan yang anugerahnya yang besar itu yang berupa baptisan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita akan mengalami pertumbuhan rohani, karakter kita pelan-pelan mulai diperbarui, kita mulai menghasilkan buah roh. Dan jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan memang berkenan, Tuhan akan memberikan karunia berbahasa roh kepada kita. Tapi ingat, bahasa roh merupakan karunia, jadi bisa jadi nggak semua orang menerima karunia yang sama, karena saya yakin dan percaya masing-masing dari kita punya karunia yang berbeda. Jadi kalau kita nggak terima karunia berbahasa roh, Tuhan sudah menyiapkan karunia lain yang juga sangat luar biasa, yang akan dipakai untuk memperlengkapi kita
dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi teman-teman Bipro, lakukan yang kita bisa, lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang melakukan sisanya. Amin. Terima kasih. God bless. Be sukses, be profesional.